selalu berdoa agar anak-anak semua selalu sehat dan selalu bersukacita meski hanya di rumah saja. Baiklah, kita akan mulai impak kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan kasih-Mu buat kami. Hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkanlah kami dan kuduskan kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Adik-adik membaca di rumah sendiri bersama mama papa ya. Nah, anak-anak, Bunda mau tanya, siapa yang pernah mendengar kata serakah? Serakah itu apa sih? Kira-kira serakah itu perbuatan baik atau perbuatan yang jelek? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita sama-sama melihat video yang berikut ini. Anjing dan bayangannya. Ekor anjing yang mendapatkan sebuah tulang dari seseorang berlari-lari pulang ke rumahnya secepat mungkin dengan senang hati. Ketika dia melewati sebuah jembatan yang sangat kecil, ia menunduk ke bawah dan melihat bayangan dirinya terpantul dari air di bawah jembatan itu. Anjing yang serakah ini mengira dirinya melihat seekor anjing lain membawa sebuah tulang yang lebih besar dari miliknya. Bila saja dia berhenti untuk berpikir, dia akan tahu bahwa itu hanyalah bayangannya. Tetapi anjing itu tidak berpikir apa-apa dan malah menjatuhkan tulang yang dibawanya dan langsung melompat ke dalam sungai. Anjing serakah tersebut akhirnya dengan susah payah berenang menuju ke tepi sungai. Saat dia dengan selamat tiba di tepi sungai, dia hanya bisa berdiri termenung dan sedih karena tulang yang dibawanya malah hilang. Dia kemudian menyesali apa yang terjadi dan menyadari betapa bodohnya dirinya. Sangatlah bodoh memiliki sifat yang serakah. Dari cerita tadi, apa arti serakah? Serakah itu ingin memiliki lebih banyak, Bun. Pinter. Jadi serakah itu ingin memiliki lebih banyak.
Siapa yang serakah tadi? Anjingnya. Iya, anjingnya sudah punya tulang, tapi masih menginginkan lagi tulang. Nah, akibatnya apa? Dia dapat tulangnya atau tidak? Tidak. Iya, dia kehilangan Tulangnya. pinter. Jadi Yuda, serakah itu sikap yang baik atau buruk? Buruk. Iya, pintar sekali. Dari cerita tadi menunjukkan bahwa si anjing itu serakah. Dia ingin memiliki lebih banyak lagi dari tulang yang dia miliki. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang apa itu serakah dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Rasul Paulus mengatakan bahwa perjamuan makan yang dilakukan oleh jemaat Korintus itu bukanlah perjamuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab perjamuan itu mereka lakukan hanya untuk memuaskan lidah dan perut mereka saja, bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya. Jemaat Korintus tidak mau berbagi makanan dengan sesamanya yang miskin dan yang lapar. Mereka egois dan hanya memikirkan perut mereka sendiri. Anak-anak, Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya. Kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mulai sekarang mari kita belajar untuk tidak serakah. Tidak serakah itu contohnya tidak merebut makanan teman, tidak suka mengambil, tidak suka menikmati secara berlebihan untuk diri sendiri saja, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Yang kedua, akibat dari serakah itu akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Diri kita sendiri rugi, contohnya kita akan kehilangan teman, kita akan sakit karena terlalu banyak makan sendiri tidak berbagi. Nah, kita juga merugikan orang lain karena kita tidak berbagi. Dan yang ketiga, anak-anak, serakah itu sikap yang tidak baik, tidak perlu dicontoh dan tidak perlu dilakukan. Ayo, mulai sekarang kita berlomba untuk menghentikan sikap serakah pada diri kita sendiri juga dari teman-teman kita. Mulai sekarang kita belajar untuk memberi, berbagi kasih seperti kasih Allah yang rela berkorban di kayu salib, rela menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Jadi marilah kita hidup juga untuk orang lain, berbagi dengan tidak egois, kita memberi, melayani orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan kita dapat senantiasa menjauhkan sikap serakah, tapi kita harus berbagi kasih kepada teman-teman kita yang sedang kekurangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak, mari kita tutup impa kita pada minggu pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk tidak serakah lagi. Ajarkan kami bisa berbagi, memberi saudara-saudara kami yang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami memasuki minggu yang baru ini dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku, selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, Dan jangan lupa untuk cuci tangan dan pakai masker. Yang terpenting adalah stay at home. ya, tetap di rumah saja. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.